terutama pelajar SMA dan SMK terkait proses ini. Yang pertama, Bapak perwakilan dari SMK Negeri 3, yang pertama Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan jajaran, serta teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, kalau misalnya saya bilang seperti itu, jawabannya siap. Bisa? Ya, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Siap. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Siap. Nanti saya jelaskan filosofinya seperti apa. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mohon berkenan Bapak dari SMK memberikan sambutan atau arahan. Silakan kalian bisa menyimak sendiri tentang apa yang disampaikan oleh bapak-bapak pejabat ini yang ada di Padang tentang bagaimana berlalu lintas dan aturan-aturan yang ada di jalan raya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk bisa
sempat di demo Pak, sekota. Tahun kemarin saya jadi kasih angkutan, saya di demo dari Gojek, dari pemerintah driver, pasti angkot. Saya pernah ngalamin. Kita tadinya kita tuh dari rekan-rekan yang jualan mana kita fasilitasi pakai bus biar nggak macet. Gitu. Karena itu tadi Pak, ada juga mengurangi biaya kan kita rencananya gratis nih, tapi kita ditentang oleh angkutan online Pak dengan angkot. Ya udah, kita kan tidak bisa memaksa kalau kayak gitu ya. Walaupun tadinya siap juga sih pada saat pasca pandemi itu kan mereka mulai bangkit, adik-adik kan lebih bagus itu bukan lulusan online Pak ya. Kalau ada yang sekarang tuh lulusan online nanti kalau yang tahun kemarin lulusan online Pak ya, beda kualitasnya gitu. Nah di sini kenapa harus kita sosialisasi? Ternyata setelah pembelajaran normal banyak adik-adik bisa tuh motor satu tidak resmi bawa SIM, kedua punya motor snowboard brong itu kan membisikkan sudah bikin macet, malah jadi munculnya ketersinggungan antar pajak gitu. Makanya kita akan sosialisasi di sini terkait keselamatan lalu lintas. Di sini saya bawa rekan-rekan untuk harus diikan ajar. Kalau harus sudah punya anak yang masih single, saya bawa kawan Pak. Kebetulan kalau harus itu dulu pelajar kelompok tingkat nasional. Kita belajar kelompok tingkat nasional, alhamdulillah yang enggak. Itu cuma pandemi Pak, kita nggak ada anak-anak. Jadi kita mau lagi nih. Jadi kita pengen ada program dari rekan-rekan pelajar, ya ada lagi disiplin lah. Karena banyak kejadian saking senang gadget, ya lebih dekat ke online Pak. Karena dalam rekan-rekannya, makanya kita ada komunitas Pak. Komunitas ini adik-adik pelajar, bukan pelajar pokok. Terakhir kita tulis kejadian jatuh tabrakan pagi atau siang pada sekolah. Pada Segawangi gitu kan, memang tidak terekspos banyak. Terakhir beberapa bulan kemarin ada yang bunuh diri deh. Ada yang bunuh diri, tidak tapi Pak, karena kita mau lintasan nih. Katanya sih Pak Tati, laki ada ya. Sisa 3 jiwa. Kalau informasi katanya kalau dari lapangan ya, makanya lebih baik rekan-rekan berkomunikasi dengan rekan-rekannya lagi, minimal tahu lah, jangan lewat WA. Maka kita ingin ya itu ada juga lagi bersama, juga lagi dengan kami kuncinya keselamatan lancar itu kan ada di depan. Banyak nih contoh, kita juga ada program yang manusia tentang apa? Trotoar ramah pejalan kaki, terutama disabilitas. Banyak setelah infrastruktur dibangun trotoar ada jalur kuning kan? Banyak yang nggak tahu ya, gitu ya. Banyak yang tahu kan? Padahal itu yang tunanetra ya. Sebenarnya itu punya tunanetra, tapi dipakai oleh kita untuk batas dada PKL. Itu makanya kita nanti pengen aja itu bisa apa? Termasuk nanti rekan-rekan disabilitas, kita ajak dan mereka tahu fungsi dan manfaatnya. Itu contoh kecil aja ya. Dan masyarakat juga tahu. Beren, banyak. Kalau ada di sekolah, pedagang temanya menurun, berennya, beren. Kalau kita ada sehat, gitu. Contoh kecil itu. Maksud kita rencananya nanti ada aksi trotoar intinya saya minta apa yang disimak bisa bermanfaat nantinya. Bukan untuk kami, tapi untuk karena berapa tahun kemudian mereka jadi ibu ya. 20 tahun sekarang, kalau sudah 10 tahun mungkin besok terus ada yang
mesin gitu aturan gitu. Makanya balik lagi ke ada nanti kalau sama-sama apa menyadarkan masyarakat pada dirinya, karena saya harapkan ada yang mengikuti ke depan kita ya. Juga pada sekolah pemerintah pemerintahnya pedagang yang katanya pada sekolah pedagang atau pejabat yang mereka ya kan, karena kita juga usaha pada saat yang itu yang benar kita sebelah kos. Besok pulang apa malah motor pak, yang mobil. Nah, itu karena mereka banyak yang tidak sadar. Makanya kita perlu ada tahu tentang Islam seperti apa. Tidak kenapa harus ada wadah yang sama-sama belajar. Terakhir kemarin yang lulus kemarin mungkin yang dari ikut komunitasnya yang pada salah ada tes terakhir di apa? Kementerian Perhubungan karena itu di pada apa SIF mudah belajar sampai dia di pas wawancara cuma tanya tentang kegiatan apa SIF udah lulus dia tanya apa lagi jadi kita belajar beres langsung pandai ya PNS ada beberapa kali yang ikut organisasi ini pak pas wawancara terakhir lolos jadi Kementerian Perhubungan ini sebelumnya ada beberapa kejadian yang banyak yang tidak paham karena kebetulan kita dari di sini juga kebetulan saya juga urusan perlintasan, tetapi yang tidak diurus oleh PT KAI yang sebagian besar yang kita terbagi dalam dua baru dalam satu Jakarta dalam satu itu ada 11 lebih ya. Yang di mana? Yang di mana? Kepala sekolah dalam benteng. Yang itu sama mereka padahal mereka bikin jalan sendiri kan. Pertama bikin jalan kecil, digedean sama gede, gitu. Ya kalau udah jalan, itu jadi bisnis juga. Yang mungkin itu sebetulnya yang dari kami. Selebihnya saya kembalikan pada kampus sebagai apa pengurus di gabungan karena jadi pelajar pelopor tingkat nasional beliau menjuarai kita alhamdulillah. Ini saja ya sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk ilmunya saja karena saya masih merangkap moderator dan narasumber. Jadi kita langsung saja ke slide. Mungkin sebelumnya di sini kelas berapa? 10 dan 12. Kelas-kelasnya ini yang kedua ya. Berarti usianya 17. 18. Oh ini ada kelas 12 apa ada bapak ibu guru juga? Kelas 12 kelas mahasiswa. Berarti di atas usianya udah di atas 17 tahun ya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rusdi. Saya kebetulan di bagian di bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan. Saya di sini sebagai penyuluh terkait keselamatan lalu lintas. Saya juga merupakan pendiri komunitas Safety Action Forum yang tadi diceritakan oleh Pak Kasih Salamatan. Jadi Safety Action Forum ini didirikan tahun 2016. Sampai dengan sekarang kita sudah angkatan ke-7 untuk komunitas Safety Action Forum. Kurang lebih keanggotaan kita sudah mencapai 1.200 orang. Dan di tahun ini kita pengen 1 tahun ini kita bisa capai lagi 1.000 orang keanggotaan komunitas Safety Action Forum Kota Solo. Atas dasar apa? Nah, di sini saya bawa sedikit background permasalahan yang ada dan program langsung dari Pak Presiden tentang RUNK LLAG 2021 dan 2040 sampai dengan 2040. RUNK LLAG atau Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini merupakan programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa
of Action. Kegiatannya mulai kapan? Kegiatannya itu mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Tujuan utamanya yakni menurunkan angka fatalitas kecelakaan sampai dengan 50%. Nah, dalam kurun satu dekade, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Badan Kesehatan Dunia membentuk program terkait aksi-aksi keselamatan jalan yang dilaksanakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, dalam satu dekade itu apakah tercapai? Ternyata kita diserang badai pandemi tahun 2020. Harusnya di 2020 angka kecelakaan di seluruh dunia menurun, malah jadi meningkat. Nah, itu jadi sebuah pertanyaan yang besar. Padahal program yang disusun dari 2011 sampai dengan 2020 itu sangat-sangat luar biasa menurut saya. Yang saya lihat dari kajian-kajian atau laporan-laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Badan Kesehatan Dunia. Nah, kemudian tidak patah semangat, pemerintah kita pun membuat satu program dekade yang sama di Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013. Salah satunya menekankan tentang 5 pilar keselamatan. Di 5 pilar keselamatan ini, salah satunya pengguna jalan yang berkeselamatan itu perlu didukung peningkatan SDM yang berkualitas dan daya saing. Sampai dengan 2021 kemarin, Pak Presiden di awal tahun, di tahun 2022, Pak Jokowi ini menginstruksikan untuk yang pertama kalinya Rencana Umum Nasional Keselamatan RRAC di Inpres 1 tahun 2022 terkait rencana aksi. Jadi Pak Presiden menganggap kecelakaan ini sangat-sangat berbahaya dan memang harus segera ditindaklanjuti. Makanya instruksinya langsung di yang pertama di tahun 2022. Nah, kita buka slide berikutnya. Nah, ini poin-poin yang memang mengapa kecelakaan jalan raya ini sangat diperhatikan oleh banyak pihak. Karena pada faktanya kecelakaan lalu lintas di Indonesia ini menjadi peringkat yang pertama pembunuh anak-anak dan remaja. Dan 50% korban meninggalnya itu adalah pengguna jalan seperti pejalan kaki, sepeda, dan paling besar penggunaan sepeda motor. Kemudian ini data dari Global Status Report on Road Safety tahun 2022 bahwa setiap tahun orang itu di seluruh dunia sekitar 1,35 juta orang meninggal dan sekitar 3.000 orang per jiwa itu meninggal setiap hari. Jadi kalau dibandingkan dengan kejahatan perang ini jauh lebih besar. Jika dibandingkan dengan dampak dari obat-obatan terlarang, narkoba dan sebagainya, ini sangat-sangat jauh lebih berbahaya. Karena orang yang sehat, yang tadinya tidak punya penyakit apa-apa, tidak ada beban apa-apa, tiba-tiba 1 jam kemudian meninggal. Dan lebih parahnya lagi, kita buka slide kedua. Nah, ini di Indonesia tahun 2020. Mudah-mudahan ini akurat. Sejam kemudian ada 3 orang yang meninggal. Karena data yang diambil ini bahkan kalau di Badan Kesehatan Dunia itu per detik ada update angka kecelakaan di seluruh dunia. Dan kita di Indonesia ini posisi untuk di ASEAN saja kita masih menduduki peringkat keempat ini angka kecelakaan. Oke, dari tadi kan bahas celaka terus nih. Apakah memang parah itu? Kita lihat lagi
di slide berikutnya. Nah, ternyata tidak hanya kecelakaan itu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan negara dan juga orang lain. Jadi tidak hanya kita saja yang rugi, bahkan keluarga, kemudian masyarakat, bahkan negara pun merugi. Jadi kalau dilihat data dari global, negara itu merugi di angka 448 sampai dengan 478 triliun. Ya, dari total PDB itu 15.434,2 triliun. Ini untuk Indonesia sendiri. Jadi negara ini terus melakukan santunan-santunan kepada korban-korban kecelakaan salah satunya. Sehingga dikatakan tadi kecelakaan tidak bisa dianggap nggak apa-apa, saya yang celaka, saya yang ngebut, saya yang ugal-ugalan, saya yang pakai helm, pokoknya yang rugi. Ini data negara rugi. Kalian nggak pakai helm, terus jatuh, meninggal, bahkan. Next. Dan nah ini tidak ada penanganan yang segera dan efektif. Permasalahan diperkirakan akan meningkat 2 kali lipat, bahkan mungkin bisa saja per jamnya jadi 6 orang. Dan menyerangnya tadi kelompok anak-anak dan remaja. Itu yang paling mengerikan. Karena kalau diserang terus anak-anak dan remaja, generasi penerus bapak-bapak yang berusaha, siapa? Impian teman-teman, kemudian cita-cita teman-teman, harapan-harapan teman-teman, siapa yang akan melanjutkan? Karena kan saya masuk sini pasti sudah punya visi dan misi yang bagus. Saya mau kerja, saya mau kuliah, saya mau membanggakan orang tua. Tapi kalau misalnya ini tidak diberikan edukasi seperti ini, teman-teman tidak akan bisa menghargai diri sendiri. Ya, sekarang memang terlihat lebih pakai helm, terlihat tidak keren kalau knalpotnya tidak isi, terlihat motornya biasa aja kalau nggak divariasi lupa-lupa lah. Tapi dampak yang terjadi apabila kecelakaan sangatlah banyak dan merugikan banyak pihak. Dan untuk di Sukabumi, untuk data santunan korban kecelakaan di 2022 terakhir, untuk Sukabumi itu 20 miliar untuk santunan korban kecelakaan. Baik yang meninggal, luka berat, luka ringan, bahkan yang cacat, semua ditanggung negara. Tapi kalau dilihat dari angka 20 miliar, itu bisa digunakan ke dana-dana pendidikan yang lebih bermanfaat dibanding kita kasih ke korban yang meninggal. Dan korban meninggal itu biasanya dapatnya 50 juta lebih. Ada yang mau? Hari itu juga langsung dibayar sama jasa haji. Insya Allah cash kemarin. Jadi 50 juta ya kebayarlah yang meninggalnya berarti berapa. Kita bisa pukul rata aja santunan yang diberikan di Sukabumi. Bahkan orang yang tidak punya status kewarganegaraan pun, seperti orang dengan gangguan jiwa atau orang yang tidak membawa identitas pada saat itu, dia tetap mendapatkan santunan karena saking negara itu sayang sama warganya. Santunannya berapa? 3 juta lebih untuk biaya penguburan. Jadi seperti yang terlindas kereta api, kemudian yang terlindas
kita sekarang banyak yang tidak masih masih melakukan pelanggaran, masih karena memang tidak bisa sekonsisten seperti ini gitu. Kita masih ada keterbatasan waktu, biaya dan lain sebagainya. Nah makanya kita di sini Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dengan mitra kita Komunitas Efektif Forum ingin menambah menambah wadah yang lebih besar lagi. Jadi tangan kita bisa lebih banyak lagi untuk berdiri di depan menyampaikan edukasi seperti ini. Jadi tidak harus menunggu dulu dishub untuk ada program baru ke sekolah. Teman-teman bisa melakukan ini di komunitas kita. Karena komunitas ini, kalaupun memang nanti jumlahnya akan 1000 sesuai dengan target kita di 2023. Kota Sukabumi ini memiliki kurang lebih yang aktif itu 30 sekolah. Kalau 1000 orang itu dibagi ke 30 sekolah, otomatis dalam satu hari pun bisa tersampaikan dengan pesan yang sama. Karena sampai dengan saat ini metode yang terbaik untuk menyampaikan hal ini adalah dengan berdiskusi seperti ini. Jadi saya harapkan juga dari teman-teman semuanya, mungkin teman-teman mahasiswa juga lebih berpengalaman dibanding kita dalam memberikan aspirasi dan suara-suara terbaiknya terhadap pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Karena memang kembali lagi kita memiliki keterbatasan dan masih di satu bidang yang sama. Tapi kalau teman-teman bidangnya akan banyak perkembangan, banyak inovasi yang dapat kita tampung, dapat kita laksanakan sama-sama. Jangan sampai ide itu keluar dari pemikiran kita. Tapi saya harapkan ide-ide itu keluar dari pemikiran teman-teman. Karena yang terjadi di lapangan banyak sekali teman-teman kita yang perlu mungkin edukasi seperti ini, tapi tidak terfasilitasi, bahkan tidak diberikan kesempatan oleh sekolah. Karena apa? Rata-rata sekolah pasti menginginkan yang terbaik untuk sekolahnya. Sedangkan teman-teman yang di luar sana itu tidak perhatikan. Nah makanya setelah mengikuti kegiatan ini, saya harapkan teman-teman yang di luar sana yang masih saja misalnya tidak mengindahkan keselamatan, dibantu untuk disampaikan. Kalaupun memang membutuhkan materi-materi, nanti kan ada nulis teman-teman. Nanti saya akan share ke teman-teman ilmu-ilmu apa saja yang memang harus disampaikan ke teman-teman terkait pencegahan dini. Karena ini programnya tidak 1 dekade lagi, sudah 2 dekade. Jadi sekarang usia 17, 18, 20 tahun yang akan datang, kalian yang akan jadi orang tua. Karena saya juga tidak menuntut tidak menyalahkan satu pihak. Selalu pelajar yang salah, selalu anak muda yang salah. Karena lingkungan, orang tua, dan teman-teman di sekeliling kalian pun masih selalu menganggap keselamatan itu hal yang ribet. Misalnya keluar rumah, mau ke warung, bawa motor, gak pakai helm, padahal dekat kan. Sesuatu dianggapnya itu meribetkan, membuat repot. Padahal kalau misalnya dilaksanakan dengan kesadaran, itu akan menjadi suatu kebiasaan yang bagus. Karena kesadaran itu tidak bisa saya memaksa. Kesadaran itu harus dari diri sendiri. Jadi dimulai dari diri sendiri, minimal diri sendiri dulu yang merasakan dampak yang terjadi apabila saya itu tertib, apabila saya itu salah. Karena mungkin budaya kita selalu terbiasa harus dulu ada sebab dan akibat. Celaka dulu baru tertib. Ya. Kemudian jatuh dulu baru pakai helm. Atau misalnya hilang 1 jari dulu baru pakai helm. Kebayang nggak kalau misalnya sistemnya dibuat seperti ini? Setiap hari misalnya
Nah jangan dulu keselamatan ngerokok deh. Ngerokok misalnya, orang ngerokok tiap hari. Kalau misalnya sekali ngerokok jadinya hilang satu, pada ngerokok nggak? Enggak kan? Sekali ngerokok jadinya hilang satu, sekali ngerokok jadinya hilang satu. Nah kalau misalnya bandingkan dengan keselamatan, sekali nggak pakai helm, jadi kakinya hilang satu. Sekali nggak pakai helm, dari kakinya hilang satu. Pasti nggak ada yang mau kan? Nggak ada yang mau seperti itu. Nah makanya kita rubah sama-sama budaya ini hilang bahwa kecelakaan itu bukan takdir. Kecelakaan itu disebabkan oleh diri kita. Banyak faktor terbesarnya 90% itu ada di diri. Coba bantu, coba pakai, coba bangun, coba konsentrasi. Karena setiap orang yang celaka itu pasti polisi itu melakukan pelaporan itu selalu dengan kalimat human error, mengantuk, tidak konsentrasi. Bahasa berita acara pemeriksaan itu seperti itu. Bahkan ngerinya kalau misalnya yang human error itu tronton, selalu supir tronton itu alasannya sama. Daripada saya nabrak orang banyak, lebih baik saya lindas yang ada di depan saya, atau saya lindas yang ada di pinggir saya atau di kanan saya. Daripada saya harus bandingkan mobil ke kiri atau ke kanan yang lebih luas, korbannya akan semakin banyak. Makanya kenapa blind spot itu atau titik hitam, kemudian titik buta kendaraan itu harus ada yang peduli. Ngebut itu bukan solusi. Ya, tidak akan ada perbandingan waktu yang jauh kalau antara ngebut sama bola normal. Karena kendaraan itu semakin dipacu, dia semakin ringan. Yang belakang pun tidak akan langsung berhenti, pasti terus maju. Bedanya paling 5 menit, nggak akan jauh 30 menit, atau misalnya berapa jam, pasti akan keikut. Misalnya kita bukan balapan, misalnya bawa motor di sekarang, yang satu ngebut, yang satu normal, pasti ketemunya bareng, nggak akan beda jauh. Misalnya udah makan baru nyampe. Jadi ngebut itu bukan suatu solusi yang menurut kita tuh biar cepat nyampe kita. Bahkan itu resiko ngebut itu lebih beresiko kehilangan nyawa kita. Usia 17 tahun harus kehilangan nyawa. Banyak di luar sana masih SMA, sekolahnya di kejuruan, dia kelas 3 mau sudah dapat kerja, malah sudah lulus, kakinya hilang semua. Seketika kan beban keluarga akan bertambah, beban ekonomi bertambah, karena nanti udah hilang cacat, berarti otomatis dia tidak akan bekerja. Karena standar kerja di Indonesia sekarang sangat tinggi. Bahkan gigi bolong saja itu jadi pertanyaan. Bahkan ada goresan sedikit aja di badan, udah jadi pertanyaan. Beda dengan zaman dulu. Makanya ayo sadar dulu, sayangi dulu badannya, sayangi dulu diri kita sendiri. Sambil pelan-pelan ingatin orang yang masih melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik, pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya. Karena itu merugikan kita semua. Mau kapan negeri ini maju kalau misalnya anggarannya dipakai untuk kasih santunan korban kecelakaan? Mau sampai kapan? Mending uangnya buat adik-adik dapat beasiswa yang lebih banyak, kan? Sarana pendidikannya lebih bagus. Lebih baik uangnya dipakai seperti itu. Jangan sampai pajak-pajak yang ada berikan ke pemerintah kasihnya ke orang yang meninggal. Ya, jadi nggak terasa dampaknya. Alhamdulillah untuk Kota Sukabumi mungkin bisa ada sedikit perbedaannya. Kita kembangkan juga tidak hanya memberikan edukasi seperti ini, kita juga tingkatkan sarana dan prasarana yang ada. Seperti misalnya sekarang trotoar sudah diberikan lebar yang lebih baik, ya. Jadi ada bisa berjalan di trotoar dengan sangat nyaman. Dipakai
ada trotoar ya pinggir jalannya. Itu sangat membahayakan pengguna. Kalau ada yang mau kan bahaya juga ya. Trotoarnya dipakai sebagai fungsinya. Kalau menegur pedagang bukan perannya adik-adik, bukan perannya kita juga. Karena pedagang sudah ada dari dulu, saya juga tidak bisa menyinggung hal itu. Cuma mungkin kalau diingatkan sama adik-adik akan lebih malu dibanding sama Satpol PP. Kesannya lain kalau sama petugas ngajak berantem dan sebagainya. Kalau sama adik-adik masih malu. Tapi sampaikan dengan humani, sampaikan dengan pengetahuan adik-adik terhadap perempuan. Nah ini yang saya sampaikan, bahkan pengembangan keselamatan transportasi itu sudah masuk rencana pembangunan jangka panjang nasional. Ya, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Poin yang diutamakannya itu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian yang kedua memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan. Jadi adik-adik saya di sini tidak menyampaikan bagaimana tata cara berkendara, bagaimana cara menggunakan helm, bagaimana cara berkendara dengan yang baik. Saya yakin di sini sudah tahu dan teman yang paling dekat dengan kalian adalah ibu kalian. Saya yakin kalau bisa memberikan edukasi seperti itu pasti akan jenuh karena kalian lebih senang memproses sesuatu itu sendiri. Jadi makanya saya sampaikan dulu dasar dari dasar dari program peningkatan keselamatan lalu lintas negeri. Agar adik-adik paham kenapa sih pemerintah sangat-sangat peduli terhadap keselamatan lalu lintas. Seperti itu ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Boleh dibuka snapnya sambil makan juga nggak apa-apa. Takutnya ada yang sudah mengantuk karena memang sejauh pengalaman saya mengikuti diklat-diklat dan materi tentang LAD itu misalnya memang ngantuk. Jadi silahkan kotak ngantuknya dibuka. Ya siapa tahu ngantuknya bisa sambil makan. Kalau dibuatin aja nanti ini tambah ngantuk. Jadi selama mengikuti kegiatan itu memang sering bolak-balik. Panitia itu sudah nanti pasti sediakan kopi, sediakan coffee break yang banyak. Jadi peserta itu bisa bolak-balik kalau diklat-diklat seperti ini. Biasanya diklat itu bisa dari pagi sampai jam 4 sore. Materi seperti ini. Tentang undang-undang dibahas kok, tentang undang-undang LAD, tentang arah kebijakan transportasi, tentang bahkan kita juga pernah diajari untuk memberikan edukasi ke anak PAUD, ke anak TK. Bapak-bapak seperti kita kan tahu gimana caranya bisa fleksibel ke anak-anak gitu. Nah, makanya saya berkeinginan waktu itu gimana caranya adik-adik itu diwadahi gitu, agar bisa fleksibel itu gitu kegiatannya. Jadi kan kalau anak-anak remaja itu kan masih senang bermain, senang belajar juga, senang memberikan edukasi ke tingkat yang lebih bawah, misalnya SMP, SD, ke TK juga. Karena sasaran keselamatan itu mulai dari dulu ke hilir, dari mulai PAUD, tingkat pendidikan terendah, bahkan kelompok bermain sampai dengan perguruan tinggi. Ya silahkan sambil dinikmati jamuannya. Next. Nah ini yang tadi saya singgung. Jadi tidak hanya yang salah itu tidak hanya korban, tapi kita juga, bahwa kepemimpinan, kapasitas manajemen, ya berarti itu di tingkat pimpinan kita. Alhamdulillah Pak Jokowi sangat memperhatikan hal ini. Makanya di 2022 beliau langsung menginstruksikan ini untuk yang pertama kalinya. Karena ini sangat penting. Makanya yang lalu yang baru
kepemimpinan dan kapasitas manajemen kecelakaan kerja itu masih lemah. Karena kita itu harus terpusat satu suara. Menyatukan satu suara itu tidak mudah. Apalagi ini Indonesia, banyak provinsi, banyak kota, kabupaten, banyak pelajar dengan beragam budaya, beragam suku. Nah, ini data dari informasi kecelakaan LHD belum terpadu, termasuk di Kota Sukabumi. Terkadang ada satu miss data yang memang berbeda. Misalnya salah satu mengeluarkan A, kepolisian mengeluarkan B, Disub mengeluarkan C. Pas disinkronkan berbeda. Jadi informasi kecelakaan LHD itu harus terpadu karena termonitoring gitu. Pelajar-pelajar atau remaja-remaja generasi muda di kita. Kemudian sumber pendanaan berkelanjutan yang belum tersedia. Ya, fokus SDM tapi anggaran tidak terdukung dengan baik. Selalu poin yang utamakan sumber daya manusia berkualitas, tapi sistem penganggarannya belum tersedia bahkan terlambat. Kemudian monitoring dan evaluasi. Disub itu programnya 1 tahun sekali, bisa di Februari, bisa di akhir tahun. Jadi kita monitoring dan evaluasinya juga tidak efektif karena emang edukasi seperti itu harus tertanam. Seperti contoh di Kota Balikpapan, mereka itu melaksanakan edukasi 25 tahun untuk menjadi kota yang tertib. Bahkan katanya di sana itu anak-anak pelajar ke sekolah meskipun nggak bawa motor tapi bawa helm. Ibu-ibu ke pasar turun dari motornya, helmnya tetap dipakai karena takut luka. Jadi pas udah belanja naik lagi motor, dia udah pakai helm. Bahkan kalau ada yang misalnya melanggar marka jalan yang ada garis henti, itu lewat sedikit aja, disuruh mundur ke belakang sama orang yang di belakangnya, bukan sama disub atau sama polisi. Bang, mundur bang, mas mundur mas, itu garisnya udah terlewat. Dan itu waktu yang dibutuhkan 25 tahun. Kota Sukabumi baru berapa tahun? Baru 7 tahun. Jadi masih ada waktu kalau memang dengan hasil yang sama dan dicapai dengan kegiatan yang normal-normal saja, itu 8 tahun lagi. Jadi di usia kalian nanti 35 tahun baru tertib di Kota Sukabumi. Tapi di sana tidak ada komunitas citation forum, tidak ada pelajar yang mewadahi generasi muda memberikan hal ini ke teman-temannya. Jadi hanya disuruh aja. Mungkin kepala dinasnya udah pensiun, ganti lagi terus aja. Karena di musuh kepemimpinan pasti ada kebijakan. Maju transportasinya. Karena kemudian fakta lainnya, Balikpapan itu kan kota terbersih kan. Jadi kalau hujan seperti ini, trotoarnya itu ada tim khusus untuk membersihkan itu. Jadi bahkan katanya dipel trotoar. Jadi kalau kemarau, ada itu bisa guling-guling gitu misalnya. Bajunya nggak kotor. Bisa tiduran, bisa, jadi dibuat nyaman si trotoar itu. Bahkan PKL pun nggak berani karena takut mengotori fasilitas itu. Nggak kayak di kita, senang jualan di trotoar. Kalau ada Satpol PP baru ke pinggir. Kalau ada disub patroli parkir baru ke parkir. Udah disubnya pergi, Satpol PP-nya pergi, situ lagi. Memang tidak bisa tersalahkan karena memang budaya yang terbentuk itu sudah seperti itu. Gitu. Makanya ketika ada nanti ke depannya suatu saat nanti pasti itu ada di level pemangku kebijakan, baik itu di pemerintahan, di swasta, di pengusaha, ada harus
besok kencang-kencang nyuarain keselamatan, tapi orang tua di rumah udahlah nggak usah pakai helm, ribet. Ya, teman kalian misalnya udahlah nggak usah pakai helm deket ini. Ya, terus udahlah kebut aja biar cepet capek. Jadi akan tidak sinkron nantinya. Waktunya sampai berapa? Bentar lagi. 11. Berapa menit? Setengah jam lagi. 15. Terus menit lagi. 15 menit lagi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait program kami. Jadi ini tadi yang saya sampaikan data-data yang kami dapat di lapangan bahwa kecelakaan korban meninggal dunia itu stagnan datanya dari 2010 sampai dengan 2020. Jadi evaluasi kemarin ya satu dekade kemarin masih stagnan. Namun kalau korban luka ringan itu semakin meningkat. Banyak. Next. Ya, ini yang tadi saya sampaikan 15 sampai 34 tahun. Kategori untuk kelompok usia. Kemudian untuk sepeda motor. Next. 81% fatalitasnya. Jadi banyak yang meninggal itu dari penggunaan sepeda motor. Next. Nah ini untuk pemilikan SIM. 68% tidak memiliki SIM C yang meninggal dunia dan celaka. Insya Allah datanya akurat mungkin. Ya. Next. Nah ini kecelakaan itu banyaknya kurang lebih 75% terjadi di jalan-jalan daerah. Jadi ini beratnya di pemerintah daerah. Karena kalau di jalan nasional kan sedikit dan jalannya harus bagus. Kalau di daerah mungkin sekarang alhamdulillah sudah sebagian bagus. Jadi resiko terjadi fatalitas kecelakaannya sedikit. Tapi itu PR kita bersama juga bahwa di daerah-daerah memang masih banyak terjadi kecelakaan. Next. Nah ini yang tadi Pak Joko sampaikan, Pak Kasih kita, bahwa banyak orang yang bukan kereta yang nempel orang, tapi keretanya ditempel orang. Paham nggak? Jadi orangnya nyamperin kereta 318 orang. Bunuh diri, stres, pakai headset, jalan di rel. Di Sukabumi pernah kejadian. Mobil ketempel, mobil itu sengaja parkir di jalan kereta. Ya nggak apa-apa, mungkin dia banyak mobilnya. Hancur. Karena pidana juga. Udah merusak mobil, di BAP juga jadi tersangka. Ini yang paling ngeri itu orang, nyawa yang hilang. Meningkat di 2020. Terakhir yang kemarin stres, usianya masih 24 tahun. Tinggal sampai. Terus yang jualan pakai headset, udah dagang buat bawa pulang ke anak istri, rezeki, jalan di tengah rel, gak tahu jadwal kereta, hilang. Jadi hati-hati yang rumahnya dekat perlintasan ada. Yang dekat perlintasan kereta. Minimal yang dekat perlintasan kereta itu tahu jadwal kereta lewat. Dan kalau ada yang jalan di rel, ingatkan. Nah itu juga salah satu budaya keselamatan yang memang harus kita lakukan. Karena di 2020 ini meningkatnya sangat signifikan, sangat banyak. Next, lanjut. Oke. Selain tentang komunitas, mungkin kegiatannya seperti apa? Saya harapkan semua yang ada di sini itu bisa bergabung dengan kita, karena misinya sama untuk menyadarkan kita dan orang lain. Ini tuh bicaranya itu soal kebaikan bersama. Jadi sesuatu nilai kebaikan itu kan harus terus disampaikan. Jadi harus kan kalau kita Muslim itu ada hadisnya, bahkan ada Qurannya juga.
Jadi semangat berlombanya bukan dalam kejelekan, tapi berlombanya dalam Kebaikan. karena sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat adalah manusia yang bermanfaat bagi Orang lain. sebelum kita sesama manusia harus hablum minanas dan hablum itu kan. Nah jadi berlomba-lomba dalam kebaikan dan ilmu yang bermanfaat itu pahalanya terus mengalir. Meskipun adik-adik nanti sudah tidak ada, tapi pahalanya itu terus ada. Karena itu satu keyakinan yang memang harus kita pegang. Jadi ayo sama-sama kita tebar kebaikan di komunitas ini, karena kecelakaan tadi sangat berdampak luas terhadap teman-teman yang adik-adik di luar sana. Kita ketemu sama perwakilan-perwakilan terbaik pelajar di Kota Sukabumi. Kita bumikan Kota Sukabumi sebagai kota tertib berkeselamatan dan kita capai 0% fatalitas kecelakaan di Kota Sukabumi. Jadi usia 15-34 produktif, capai cita-citanya, capai usahanya, capai prestasinya. Jangan sampai terhalang dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ayo kita gabung di Safety Action Forum. Target kita 1.000 orang. Jadi teman-teman saya harapkan punya teman 1.000 orang sekarang. Bahkan nanti ke 10.000 orang, bahkan seluruh pelajar ikut ke komunitas ini. Biar sama-sama kita tegur orang-orang yang masih berkeliaran bebas, tidak pakai helm, senang-senang, ketawa-ketawa, kebut-kebutan di jalan, gaya-gayaan, usianya masih muda, punya prestasi yang bagus. Kita raih sama-sama. Kita wujudkan memang visi Indonesia Emas 2045 ini bareng-bareng gitu. Generasi mudanya harus berbudaya, harus terbaik. Jangan patah semangat juga. Ya, terus aja ditampilkan. Ditampilkan bahwa ini forum pelajar awalnya. Mungkin nanti saya ubah akan menjadi forum anak muda. Jadi siapapun orang tua kalian masih punya semangat untuk berorganisasi, ajak. Ikut ini. Kita laksanakan aksi sama-sama. Jangan aksinya yang tidak kurang baik lah. Gerakan-gerakannya. Tagar-tagar di sosial media bisa diciptakan, kenapa tagar-tagar secara realita tidak bisa diciptakan? Yuk, bisa bikin gerakan-gerakan fans, K-pop dan lain sebagainya itu bisa jutaan bahkan mengikutnya ya. Kalau tagar-tagar keselamatan kayak gini masa nggak bisa? Poinnya jelas, outputnya nanti jelas ke depannya. Nah, saya juga nanti minta pendapat dari adik-adik apa sih yang gak menariknya dari kegiatan ini. Apakah ini terlalu monoton? Kita selalu evaluasi setiap tahun. Hanya sebenarnya judulnya itu diskusi Pak sekarang itu. Diskusi, sampaikan ke kita, Pak kalau sosialisasi itu yang keren-keren dong intinya misalnya baiknya atau lain sebagainya. Atau misalnya programnya itu jangan monoton, misalnya setahun sekali baru datang ke kitanya udah alumni misalnya. Nah makanya kita wadahnya ke sini. Sudah alumni pun teman-teman bisa masih di sini. Oh saya punya ide nih teman saya misalnya di kampung A banyak yang nggak pakai helm, ayo tuh 1.000 orang misalnya datang, ingetin, keren kan? Ya daripada kita yang datang besok, dia nih, apalagi sama polisi datangnya. Bisa-bisa ditutup duluan kampungnya. Tapi kalau teman-teman rame-rame di sana bikin kegiatan sosialisasi atau misalnya kegiatan diskusi dengan warga sekitar, mereka akan malu. Ini komitmen kita Pak 1.000 orang nih untuk jaga keselamatan. Terus nah ini ada divisi-divisinya, mungkin nanti akan dikembangkan di 2023. Apa yang masih diperlukan atau memang harus dikembangkan lebih baik lagi. Next. Bahkan cita-cita saya itu forum ini ada di kota kabupaten yang lain. Jadi kita coba gebiarkan dulu nih di kota kelahirannya. Anggotanya perbanyak dulu. Nanti kita kembangkan sama-sama.
ajak dari generasi-generasi muda yang lain. Jadi tidak hanya sekolah, nanti ke depannya mahasiswa, bahkan dari mulai anak PAUD bisa gabung sama komunitas kita. Mungkin anak PAUD TK orang tuanya kita coba diskusi dengan mereka. Guru-gurunya juga kita ajak sama-sama. Karena ini tadi udah jelas sasarannya tuh remaja, generasi muda, 15 sampai 34 tahun. Kurun waktu 1 dekade itu masih yang meninggal itu rata-rata di usia segitu. Gak pernah turun, terus naik. Bahkan nanti tidak hanya dishub yang jadi pembinanya, mungkin dari polisi, dari SKPD yang lain. Kita sama-sama bentuk satu komitmen tadi untuk menjaga keselamatan bersama-sama. Karena tanggung jawab keselamatan itu bukan dari saya, bukan dari bapak-bapak di depan, tapi dari kalian. Kalian dulu sadar, setelah ini saya harus rubah sedikit-sedikit. Tidak bisa dipaksakan. Mulai dari hal yang kecil sekarang perubahan. Jangan jadi berpikir luas dulu. Saya pengen ini, diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri sudah bisa tularkan ke orang. Selalu seperti itu. Hal kecil dulu, perbaiki. Jangan ngebut dulu, pelan-pelan. Saya misalnya biasa 60, turun aku ke 50, turun ke 40. Bahkan kalau PBB itu menginstruksikan 30, kebayang nggak 30? Akan semacam apa Sukabumi? 30 km dengan kendaraan yang banyak. Karena di Indonesia itu masih mudah mendapatkan kendaraan pribadi, apalagi sepeda motor. 500.000 ada bisa bawa pulang sepeda motor. Karena program kreditnya itu sangat menggiurkan ya. 500.000 dapat motor, cicilan 36 bulan atau 37 bulan, dipotong 7 bulan juga, jadi 30 bulan bayarnya. Baru masuk kerja dapat gaji 4 sampai 5 juta, ambil motor cicilan 1 juta. Ada yang udah dapat motor, DP-nya 500.000, bahkan ada yang nol. Bahkan satu rumah sekarang itu misalnya anggota keluarganya 5, pasti punya 5 motor. Iya kan? Karena jadi sudah ini motor bapak, motor ibu, motor kakak, motor adik, bahkan anak yang kecil pun udah dibeli motor. Persiapan. Jadi takutnya motornya mahal. Yang artis-artis di luar sana juga sama, masih baik udah beli mobil. Ya, gaya-gaya kehidupan memang tidak bisa disalahkan. Itu hak mereka. Cuma nanti saya harapkan nanti kan jadi orang tua. Pasti suatu saat jadi orang tua. Edukasi anaknya. Ingatkan. Dari sejak dini. Dari mulai dia paham kenapa harus pakai helm, paham kalau misalnya nyebrang itu harus dijebrang cross. Karena mungkin dulu orang tuanya tidak mendapatkan edukasi seperti ini. Makanya teman-teman, calon-calon orang tua, calon-calon penerus generasi bangsa, ayo sama-sama belajar, merubah diri sendiri aja. Suarakan terus keselamatan sesuai dengan kadar kita. Sayangi nyawa, suarakan keselamatan. Sayang sama diri sendiri, ya. Sebelum sayang orang lain, sayangi diri sendiri. Apalagi mengorbankan diri sendiri untuk hal yang tidak pasti, ya, buat apa? Ya, apalagi ini perempuan kan selalu kepastian kan? Jadi pastikan dulu diri kita. Jadi, jangan mengharapkan kepastian dari orang lain. Pastikan dulu dari diri kita, dari diri kita sendiri. Ya mungkin seperti itu Pak. Arahannya. Ada yang mau disampaikan? Apa sudah cukup mengerti? Cukup ya? Apa nanti mau ditambah lagi kelasnya? Boleh nanti ke para medis buka kepala. Kami mah senang-senang aja. Ada setiap hari juga ada masalah. Senang malah, antusias berarti
nanti teman-teman yang menyampaikan depan kita. Bahannya kita kasih, bahan sosialisasinya. Ayo, saya transfer ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman bisa mengamalkan ke yang lain. Ya, ada yang mau disampaikan? Cukup? Ya, oke. Sekalian saya moderator, jadi kami mundur pamit. Terima kasih teman-teman atas antusiasnya. Kita cek dulu semangatnya. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Siap. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Siap. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Siap. Yang bergabung dengan komunitas Safety Action dan Forum. Siap bergabung dengan komunitas Safety Action dan Forum? Siap. Tepuk tangan. Ya, kita tunggu nanti kita ada action bareng-bareng. Kita mau bersihkan trotoar kota Sukabumi agar lebih cantik. Kita mau ajak teman-teman disabilitas, ayo gunakan. Jangan malu gunakan trotoar, itu hak kamu sebagai penyandang disabilitas. Kita suarakan itu untuk warga kota Sukabumi. Mang, jangan dipakai dagang, ini buat penyandang disabilitas. Berani? Berani. Betul. Biar malu, biar ada belajar malunya muncul. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.